Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Samiun Ahmad dari Desa Lonjo Bokok Kompleks Masjid Nurul Ilmi menyampaikan ucapan selamat tahun baru 1442 Hijriah. Hari ini tepat 20 Agustus 2020 Masehi. Pada kesempatan siang ini, para pemirsa YouTube dimanapun berada, saya akan membagikan sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim Al-Khalil, yang nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Tariq bin Nahur bin Saruk bin Raghu bin Falik bin Abir bin Salik bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Menurut Al-Hafiz Ibnu Asakir menceritakan biografi Ibrahim Al-Khalil di dalam tarikhnya dari Ishaq bin Bisir Al-Khalil, penulis kitab Al-Mubtadah, bahwasanya ibu Ibrahim bernama Amilah. Kemudian ia menyebutkan tentang keadaan sang ibu ketika melahirkan Ibrahim. Dalam kisah yang panjang, Al-Kalbi berkata, nama ibunya adalah Buna binti Karbeta bin Karsi. Dia berasal dari Bani Arfaksad bin Sam bin Nuh. Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur lain dari Ikrimah bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Ibrahim mendapatkan julukan Abu Daifan. Mereka berkata, tak kala usia Tariq mencapai 75 tahun, lahirlah Ibrahim alaihissalam, Nahur dan Haran. Di kemudian hari dari Haran lahirlah Lut. Jadi Lut adalah keponakan daripada Ibrahim alaihissalam. Adapun kisah yang saya akan bagikan pada kesempatan ini, yaitu kita shortcut tentang bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi hukuman dari kaumnya setelah dia memusnahkan berhala-berhala ketika kaumnya pergi berpesta, dan dia sibuk memusnahkan berhala-berhala itu, sehingga dikatakan mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Jadi setelah itu mereka segera mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat yang mampu mereka kerjakan. Berhari-hari mengumpulkan kayu tersebut sehingga ada seorang wanita di antara mereka yang sedang sakit bernasar. Seandainya dia sembuh dari sakitnya, maka dia akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Kemudian mereka menggali lubang besar dan memasukkan kayu-kayu tersebut ke dalamnya. Berikutnya api dinyalakan sehingga ia membara dengan kobaran yang sebesar-besarnya yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Dikisahkan kemudian mereka meletakkan Nabi Ibrahim di sebuah manjanik yang dibuat oleh seorang laki-laki Kurdi yang bernama Haizan. Dialah orang pertama kali membuat manjanik. Kemudian Allah menenggelamkan orang tersebut ke dalam bumi, dan ia terpendam di dalamnya hingga hari kiamat kelak. Kemudian mereka mengikat dan membelenggu tangan Nabi Ibrahim ke belakang pundaknya, sedang beliau senantiasa melantunkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka rabbil alamin lakal hamd walakal mulk la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau Rabbi semesta alam.
bagimu segala puji dan kerajaan, tidak ada sekutu bagimu. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan di mata manjanik tersebut, dalam keadaan terikat dan terbelenggu kedua tangannya ke belakang, mereka pun melemparkannya ke dalam kobaran api tersebut. Saat itu beliau mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku sebagai pelindung kami." Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dia menuturkan kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke dalam api adalah, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai pelindung kami." Dan Nabi Muhammad juga mengucapkan kalimat tersebut ketika dikatakan kepada beliau, "Orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka." Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana. Al-Quran Al-Imran ayat 173-174. Dan dikisahkan tak kala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tak kala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, dia membaca, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang esa di langit, dan aku adalah satu-satunya hambamu yang bertauhid di bumi." Sebagian salaf menyebutkan bahwa pada saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Jibril menampakkan dirinya di langit, kemudian bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, apakah kamu membutuhkan bantuan dariku?" Ibrahim menjawab, "Wahai Jibril, saya belum membutuhkan bantuanmu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair bahwasanya Nabi SAW bersabda, pada saat itu malaikat yang ditugaskan menurunkan hujan berkata, "Ya Allah, kapan saya diperintahkan untuk menurunkan hujan? Ketahuilah sesungguhnya perintah Allah itu lebih cepat." Kami berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Ali bin Abi Thalib berkata, yakni janganlah engkau api mencelakai Nabi Ibrahim. Sedang Ibnu Abbas dan Abu Aliyah berkata, seandainya Allah tidak berfirman dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim, niscaya dinginnya api tersebut akan mencelakai Ibrahim. Ka'ab al-Ahbar berkata, pada saat Ibrahim dibakar, seluruh penduduk bumi tidak ada yang dapat mendapat manfaat dari api. Api tersebut hanya sekedar membakar tali yang mengikat Ibrahim. Demikianlah kisah tentang pembakaran Nabi Ibrahim. Dan dari Al-Minhal bin Amru, dia berkata, saya mendengar bahwa Ibrahim berada di atas api tersebut sekitar 40 sampai 50 hari pada saat itu. Dan dia berkata, Ibrahim, tidak ada hari dan malam yang aku lewati lebih indah daripada hari dan malam ketika aku berada di dalam api tersebut. Aku ingin agar seluruh usiaku berada dalam keadaan seperti itu. Semoga salam dan selawat senantiasa tercurahkan kepada beliau. Jadi ada dua peristiwa. Yang pertama terjadi di dalam kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah pembakaran dengan menggunakan api yang sangat besar, yaitu pembakaran manusia. Dan juga yang pertama membuat manjanik adalah pada saat Nabi Ibrahim akan dilempar dengan manjanik atau ketapel ke dalam tengah-tengah api. Suatu hari juga Nabi Ibrahim ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhannya. Maka Nabi Ibrahim dikisahkan dalam kitab kisah-kisah para nabi, meminta kepada Allah agar diberikan sesuatu yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka Allah memberikan
kewibawaan kepada beliau sesuai permintaan Nabi Ibrahim. Ketika dia meminta diberikan kewibawaan, maka Allah memberikan rambutnya menjadi beruban. Jadi sebenarnya uban yang ada di rambut kita adalah akibat permintaan Nabi Ibrahim kepada Tuhannya agar kita mempunyai kewibawaan. Demikian, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.